أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ya rabbal alamin. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara rukun Islam itu. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara rukun Islam itu. Nyakeng lagi bak makulamin mentang. Bak makulamin lah dua makulamin. Nah, pertanyaan dari ibu, berapa perkara rukun Islam? Namun kenyataan pengalaman kalau kita baca beberapa halaman, tak kala musannif ini memberi jawaban, kadang-kadang jawaban yang di luar jangkauan pemikiran kita. Maka pun yang jawab bahwa rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadah. Kedua, mendirikan sembahyang pada sehari semalam 5 waktu. Ketiga, memberi zakat jikalau sudah sampai hartanya daripada nisab dan ulnya. Keempat, puasa pada bulan Ramadan di dalam setahun itu sebulan jua. Kelima, naik haji ke Baitullah jika kuasa engkau berjalan kepadanya pada seumur hidup sekali jua. Dan fardu dalam Islam pun itu jua kali-kali. Dasarnya bahasa Pura sedang Rasulullah neduk-duk dengan sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya dengan seorang anak muda yang tampan, berpenampilan bersih, rapi dan sopan. Sehingga setelah Jibril dalam bentuk anak muda datang memberi salam, langsung Jibril duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW sampai tersentuh lutut Jibril dengan lutut Nabi, dan Jibril memegang paha Nabi. Dan tidak pernah sebelumnya ada sahabat-sahabat Nabi yang ingin bertanya kepada Nabi dengan cara seperti itu karena merasa sungkan. Tapi tiba-tiba terus sirau anak muda rupanya Jibril langsung neduk dekat Rasulullah, mepek oleh diut dan nemat Rasulullah ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ni pegah ba ulun kan ba rame-rame, ni pegah ba ulun padahal urang ramai nan tentang Islam. Maka Rasulullah tanpa basa-basi langsung menjawab bahwa Islam adalah nyokanya rukun Islam yang 5. Maka dengan keadaan Jibril yang diutus oleh Allah untuk mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan dan posisi laganya, maka ada hal-hal yang dapat kita ambil hikmah. Di antaranya ia minta ilmu baik preh wate Tuhan yang nayu perupa drone li Allah Jibril kan bentuk urung toha yang kaputih janggut yang mutungkat kebanci dalam bentuk siro anak muda yang tampan, gagah, bersih dan rapi. Langsung ya teman yang buat Nabi. Maka membuktikan bahwa mencari ilmu tidak boleh menunggu masa tua. Beribadat juga laganya. Yang kedua, yang tanya-tanya ilmu yang penting, maka tidak perlu sungkan-sungkan.
harus berterus terang pegat pendekatan yang luar biasa dengan orang yang ingin kita nanyakan. Padahal secara logika sang hana layak bagi siapapun untuk cara menyembah Nabi dengan cara laganyan menyentuh lutut urangnya dengan lutut Nabi, malah berani memegang paha Nabi. Sebelumnya memang dianggap itu hal yang tabu dalam kalangan sahabat, nyan hanta juga lagannya. Tapi puhai kemah Allah memerintahkan kirim Jibril untuk posisi lagannya. Hikmah ji bahwa menyo ingin tanya ilmu yang penting-penting, maka tidak perlu sungkam, pelai-malai jak laju. Dan terkesan Jibril jak dengan terkopok-kopok. Dan juga Nabi hana ditanya tapuk saudara hana basa-basi saudara tanya hana jepakat JPA le puber laju JPA le terkok-kok le kawak hana. Nabi pi hana basa-basi langsung menjawab pertanyaan. Maka membuktikan andai kata persoalan yang berhubungan dengan akidah, keimanan yang kalau punya ketahui, yang harus buru-buru ya yang laju tanpa hanjir sungkam-sungkam, dan yang ditanyakan jangan memberi tempo, harus memberi jawaban secepat mungkin dan setepat mungkin. Lagi akan praktek Rasulullah. Dan dia tanya kalau kanya bu piuh juga tak. Ko piuh le. Tanya dari Pak Truk ku padumboh nak miat ka? Gamana nya tanya cek. Nya tanya lo padum drama lo miat. Nyo hana dan tanya. Karena memang ia enggak tanya le urang yang teman yang hal yang penting berhubungan dengan iman dan Islam, maka yang beri jawaban juga harus jawab spontan, cepat dan tepat. Maka tanya ganyan sih. Menyonaur teman yang bertanya hal yang berhubungan dengan iman dan tanya mampu memberi jawaban, nyampe tayo daftar le orang ku aja Pak sekretari le daftar le pada yang agak tanya ulun semayang ku ya daftar sekretari hari. Langsung memberi jawaban. Dan mengetahui rukun Islam itu nya juga bahagian daripada iman. Sebab antara iman dan Islam nyo mengikat. Iman yang sempurna, Islam yang sempurna nyo mukumat doai. Maka walaupun waktu ditanya oleh Jibril ba'uronya mekleh antara iman dan Islam, dan juga yang katanya hafal juga beda rukun iman dan rukun Islam, tapi pada dasarnya mengetahui rukun Islam adalah bahagian daripada iman. Ilung iman kana tungku mantap ka, tapi rukun Islam mentang mencawa-cawa dengan hana iman dong. Iman ka mantap, apalagi ka moceh. Tapi rukun Islam mentang mencawa-cawa nyo hana iman cilok. Maka antara iman dan Islam itu satu paket. Pun jawab pertama mengucap dua kalimah syahadah. Adapun kita nyawa yang dinyatakan Muslim semenjak lahir, maka mengucap dua kalimah syahadat kan syarat untuk berkira katanya sebagai Muslim. Karena katanya Islam nasab keturunan. Oleh sebab orang Syiah itu Islam, maka katanya semenjak lahir tente Islam Muslim. Maka mengucap dua kalimah syahadat bagi katanya kan syarat untuk dinyatakan sebagai orang Islam. Akan tetapi orang yang sebelumnya non Muslim atau di luar Islam, maka baru resmi beliaunya diakui sebagai orang Islam dan baru pantas diberlakukan hukum Islam kepada dengan resmi mengucap dua kalimah syahadat dengan hatinya,
dengan lidahnya dan mentasdikkan dengan hatinya. Ya. Namun demikian, bagi kita nyawa tetap, bagi siapapun tetap mengucap dua kalimat syahadah merupakan rukun Islam yang pertama. Padahal bagi kita nyawa yang Islam keturunan, mengucap dua kalimat syahadah bukan syarat untuk diakui sebagai muslim. Kenapa? Karena semenjak lahir kita juga diakui sebagai muslim. Maka bagaimana hubungan mengucap dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam bagi muslim keturunan? Apakah bagi orang muslim keturunan rukun Islam hanya dengan perut mengucap dua kalimat syahadat rukun? Tetap bagi kita pun yang dinyatakan muslim semenjak lahir, mengucap dua kalimat syahadat tetap menjadi rukun Islam yang pertama, walaupun bagi kita yang muslim semenjak lahir. Maka diwajibkan bagi kita tu umudek malih kalih tak penuhi kewajibannya alih golong untuk mengucapkan dua kalimat syahadat secara khusus dan niat mengucapkan dua kalimat syahadatnya sebagai menjalankan rukun Islam yang pertama. Kalih nak ucap yang tiga ni, kalih ucap yang niat laganya, nyogolah muka jenama. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belati lawak. Dan niat bahwa mengucap dua kalimat syahadahnya merupakan kitanya menunaikan kewajiban melaksanakan rukun Islam yang pertama. Tegak-tegak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyoka berarti baru tamat Islam kawan. Kita tetap semenjak lahir sudah muslim. Tapi yang kita ucapkan tadi menyebarkan golong adalah dalam rangka mengamalkan rukun Islam yang pertama. Menyamangrunya orang telak roti tapi hendak pokok sih. Tabaknya lagi wajib jak wajib situ kemudian tiga. Matanya kah selesai. Orangnya kah selesai. Maka yang belum jak belum pegah nanti menumpak orang kan rian tu. Yang kata pukah dia selesai melaksanakan rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Oh kali orang ku dalam sembahyang ku hanatinya. Bermuklih dengan niat yang khusus. Tanya ke rezeki orangnya. Nah saja kali hari.